Negara bertanggung jawab untuk memastikan salah satunya ya mencegah terjadinya pencemaran kerusakan, dan kalau itu sudah terjadi pencemaran kerusakannya justru terjadi, negara punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemulihannya terjadi. Itu di rumusan pasal 2 dan pasal 3 itu ada yang menarik sebetulnya. Ya. Rumusan aslinya kan bilang yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Iya. Kenapa bukan yang dapat menimbulkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan sehat semua. Kita jumpa lagi di Law Stories. Kita cerita dan diskusi hukum di sini. Berbagai persoalan mengenai tipikor di Indonesia sangat menarik, dan Mbak Natalina ingin membicarakan itu. Kita sudah hadir juga narasumber. Mbak Natalina, silakan. Ya, terima kasih Prof. Topo. Sahabat Law Stories, selamat sore, pagi, ataupun siang ya. Hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa. Yang pertama adalah Profesor Andri Wibisana, atau yang kita sapa saja dengan Bang Andri. Halo. Yang kedua Bapak Ganjar Laksmana. Kita sapa hari ini dengan Bang Ganjar saja. Tapi kalau Prof. Topo tetap Prof. Topo karena YouTube-nya YouTube Prof. Topo. Iya. Baik. Boleh. Dalam rangkaian, kalau boleh saya katakan, Hari Anti Korupsi Sedunia, maka ada beberapa isu hukum lingkungan yang mengemuka di sana. Nah, kita mau tahu nih, ya Prof. Topo, izin ingin mengetahui, memang ada hubungan antara tindak pidana korupsi dengan isu hukum lingkungan. Dan seandainya apa ya kira-kira irisannya? Apakah dari perbuatannya? Apakah dari pertanggungjawabannya ataupun sanksi yang selama ini dijatuhkan? Kita mulai dari mana, Prof. Topo? Dari Prof. Andri dulu? Ya, saya kira Prof. Andri ya, mungkin banyak kasus yang ingin diceritakan. Silakan. Terima kasih Prof. Topo, Mbak Natalina, sahabat semua. Sebenarnya ada beberapa isu terkait terkait pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan yang mungkin nanti di ujung-ujungnya nih sekarang ini jadi relevan dengan korupsi karena dikait-kaitkan dengan kerugian perekonomian negara gitu ya. Sehingga ada anggapan bahwa ya pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan itu, kerugian lingkungan itu bisa dikatakan sebagai kerugian perekonomian negara, sehingga itu menjadi unsur dari tipikor. Nah, sebenarnya di awalnya, niat awalnya sebenarnya kalau kita merujuk pada peraturan yang berlaku lah ya, peraturan nomor 7, Permen LH nomor 7 2014, niat awalnya bukan untuk pidana, malah jangankan tipikor, pidana pun tidak, tapi untuk perdata. Jadi dia kaitannya, pasalnya itu yang dijadikan bahan pertimbangan di permen itu adalah untuk melaksanakan pasal tentang hak gugat pemerintah. Karena pemerintah punya hak gugat untuk kerugian lingkungan, pencemaran yang berupa kerugian lingkungan, pencemaran yang terjadi pada sesuatu yang bukan hak milik privat. Nah, disitulah kemudian dibuat rumus-rumus bagaimana cara menghitung, valuasi segala macam. Perbuatannya spesifik ya, pencemaran Atau kerusakan. kerusakan. Nah, jadilah kemudian rumus-rumus itu dimasukkanlah ke dalam berbagai gugatan selama ini diminta segala macam. Sebenarnya bagi saya persoalan praktek yang selama ini permasalahannya lebih pada implementasinya. Jadi dan itu mungkin didasarkan pada paradigma ya. Jadi ketika pemerintah menggugat dan ada di permen ya, sayangnya itu uangnya dikatakan akan dibayarkan ke PNBP, masuk sebagai PNBP, sehingga ujungnya adalah
ya sudah kalau udah masuk PNBP. Jadi si lingkungan yang rusak tadi akibat pencemaran tidak ada pemulihannya sampai hari ini, meskipun untuk beberapa kasus yang sudah dibayar nih, tergugatnya bayar, itu tetap aja rusak. Jadi itu Prof. Andri, yang peraturan menteri tadi itu memang dibuat bukan untuk mengembalikan atau memulihkan kerusakan lingkungan, bukan? Tampaknya tidak, tapi tujuan. Sementara kalau di luar negeri kita bandingkan ya, misalkan di Amerika atau di Eropa, negara itu penggugat meminta uang, turun tangan untuk kasus seperti ini, memajukan gugatan gitu ya. Tujuannya hanya satu. Tujuannya adalah pemulihan. Jadi bahkan ada spesifik di SERCLA, di OPA ya, Oil Pollution Act di Amerika itu mengatakan uang yang diperoleh dari proses semacam ini hanya dapat digunakan untuk pemulihan. Nah, di Indonesia tidak ada. Masuk PNBP, ya sudah. Tertahan di sana. Tertahan di sana, dan saya rasa juga akhirnya saya dapat gambaran, tampaknya niatnya memang bukan untuk pemulihan. Karena kalau ada pemulihan seperti di Amerika atau di Eropa, niatnya itu, kalau misalkan memang niatnya adalah pemulihan, maka dia produk akhirnya, sebelum dia melakukan upaya hukum, produk akhirnya, kan ada tahapan-tahapan nih, ngitung segala macam, produk akhirnya adalah rencana pemulihan. Itu kalau di Amerika. Nah, dari situ barulah dia melakukan langkah hukum. Nah, di Indonesia rencana pemulihan ini tidak ada. Tidak pernah ada. Jadi dia gugat ya berdasarkan permen aja. Ya itu udah dapat angka, ada yang berapa 1 triliun, ada yang. Nah, ini kemudian masuk ke dalam ranah ujungnya terakhir ini kan mulai dari Nur Alam. Itu masuk ke ranah tipikor. Jadi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sebuah tindak pidana korupsi itu dianggap sebagai kerugian negara juga, kerugian perekonomian negara. Dan itu diklaim sebagai ya itu tindak pidana korupsi gitu. Sebelum kasus Nur Alam berarti digunakan untuk gugatan perdata oleh negara ya? Ya, kalaupun ada pidana, nanti pidananya adalah pidana tambahan, karena di hukum lingkungan itu ada pidana tambahannya berupa pemulihan akibat tindak pidana lingkungan, ada itu. Mbak Natrina, mungkin ada yang mau ditanya apa dari Prof. Andri? Saya tertarik dengan kalau memang pembentukan satu peraturan tidak mencapai tujuannya ataupun seolah-olah ingin mencapai sesuatu tapi ternyata tidak. Apakah itu menurut Pak Ganjar strategi yang tepat di dalam menegakkan anti-corruption dalam hal lingkungan misalnya? Jadi gini, ini yang menarik ya. Penegakan hukum di kita ini bermasalah ya. Lalu tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba pemberantasan korupsi itu menjadi, kalau istilah saya, seperti membabi buta. Ya. Nah, yang menjadi problematik adalah penerapan pasal 2 dan pasal 3 ya, ketika mengedepankan penggunaan unsur kerugian perekonomian negara. Ya. Kalau unsur kerugian keuangan negara kita sudah tidak perdebatkan, walaupun dalam praktek tetap ada ini, ada ya, karena kerugian keuangan negara itu harus nyata dan pasti, real and fixed. Lalu MK memperkuat dengan menyatakan kerugian keuangan negaranya harus ada. Lalu riwayat lahirnya pasal 2 pasal 3 yang dicontek dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 71 ya, itu menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti itu yang dikehendaki sebetulnya uang negara yang diambil. Bukan negara kehilangan pendapatan. Uang negara yang diambil, uang negara keluar terus negara nggak dapat apa-apa. Gitu, fiktif, palsu, markup dan lain-lain gitu. Nah, sekarang menarik di perekonomian negara ya, karena pengertiannya lebih luas. Memang seperti Prof. Andri bilang tadi ya, kalau kita bicara kerusakan lingkungan, memang kerusakan lingkungan itu kerugian negara. Ya. Tapi apakah ia kerugian perekonomian negara? Saya pikir sebagian besar bisa masuk ke pengertian kerugian perekonomian negara. Nah, cuma yang tadi saya bilang problematiknya adalah ini pemberantasan korupsi sekarang mengedepankan pasal 2, pasal 3 yang tampaknya memanfaatkan tanda kutip ya unsur kerugian perekonomian negara dalam rangka satu supaya kesannya heboh. Karena nilainya triliunan nih kerugian perekonomian negara ya dibanding kerugian keuangan negara, jumlah uang negara yang diambil gitu ya. Kedua, ini tiba-tiba penggunaan pasal 2 pasal 3 lewat unsur kerugian perekonomian negara ini belok. Beloknya di mana? Memang kerugiannya harus sudah terjadi ya kan, tidak boleh potensial loss ya. Tapi sekarang yang terjadi, saya khawatir dicari dulu kerugiannya, ya, dicari dulu kerugiannya, baru dilihat yang lainnya.
gitu kan. Padahal kan begini, apa sih perbuatan yang dilarang di pasal 2, pasal 3 ya? Walaupun berupa delik material jadinya sekarang ya. Tapi kan kita harus melihat sebetulnya perbuatan apa yang mau dilarang. Lalu apakah perbuatan itu menimbulkan kerugian yang dimaksud, baik keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara. Nah, tidak jarang di banyak kasus saya nemu ini begitu ada kerugian keuangan negara, begitu ada kerugian perekonomian negara, dicari-cari supaya bisa masuk pasal 2, pasal 3. Gitu ya. Misalnya lewat perbuatan yang melawan hukum, tapi perbuatan melawan hukumnya tidak telak sebagai sebuah wedrechtelem. Gitu ya. Wan prestasi lah, pelanggaran administrasi lah. Tapi dibawa ke melawan hukum. Dibawa ke melawan hukum. Padahal harus wedrechtelem. Dan bukan cuma wedrechtelem. Perbuatan itu harus menggambarkan juga itikat jahatnya. Jadi ketika sebuah aturan dilanggar, apa ini karena itikat jahat? Gitu ya. Di sisi lain, saya beranggapan selama ini koruptor tidak menerima uang itu mitos. Ya. Memang pasal 2, pasal 3 bisa jadi yang diperkaya orang lain, yang diuntungkan orang lain. Tapi itu pun kalau pelakunya tidak diuntungkan, tidak diperkaya, harus ada niat jahat yang bisa dibuktikan bahwa ia memang hendak memperkaya orang lain, menguntungkan orang lain dengan cara tadi itu melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, sepatah dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi akhirnya kita melihat pasal 2, pasal 3 ini seperti pasal ranjang belanja. Gitu ya, apa aja bisa dimasuki. Gitu. Nah, selanjutnya kalau kita bicara kerusakan lingkungan, ini menarik gitu ya. Itu yang bikin heboh. Iya, angkanya itu. Karena angkanya besar, gitu ya. Kalau nggak besar kan nggak seru. Iya. Padahal di mana sih yang akhirnya mampu mengembalikan maksimal dari kerugian yang diklaim itu ya, kerugian perekonomian negara itu. Nah, di sisi lain begini, kerugian perekonomian negara berupa kerusakan lingkungan itu kan jangan-jangan penyebabnya tidak tunggal perbuatan si pelaku. Ada variabel lain, gitu kan? Nah, ini kan juga harus menjadi pertimbangan, gitu ya. Nah, ditambah lagi begini, kalau kita bicara kerusakan lingkungan memang masuk di pengertian kerugian perekonomian negara. Tapi kerusakan lingkungan sebagai akibat suatu perbuatan kan bisa terjadi juga, misalnya begini, pengusaha minta izin tambang ke kepala daerah misalnya ya, terus dia suap 2 miliar. Terbitlah izinnya, padahal seharusnya tidak memenuhi syarat. Terbit izinnya, lalu dia nambang, lalu alam rusak. Kita nggak pernah tuh dengar suap yang menimbulkan kerugian lingkungan. Ya, ini gitu. ada Padahal kejadian kan perbuatan materialnya suap. Gitu. Jadi kalau perbuatan materialnya suapnya dibungkus, gitu ya. Bahwa dengan disuap dia mengabaikan syarat untuk menerbitkan izin tambang, menurut saya nggak bisa buru-buru terus masuk ke pasal 2 atau pasal 3 gitu ya, atau pasal 2 misalnya melawan hukum gitu. Walaupun kan kita lihat di situ kerugian perekonomian negaranya ada loh, kerusakan lingkungan habis gara-gara pejabat yang disuap gitu kan. Nah, jadi kan gini, intinya kita tetap harus melihat perbuatan material yang dikehendaki oleh pasal demi pasal yang ada di undang-undang korupsi itu. Kalau tadi ya nyambung Mas Ganjar tadi ya, ke Prof. Andri itu kita tadi sempat ngobrol sebelumnya ya. Yang saya lihat dari obrolan dengan Prof. Andri itu, lingkungan itu jadi tidak mendapat perhatian gitu ya. Jadi gimana Prof. Andri mungkin bisa ceritakan? Karena tadi sebenarnya ketika kayaknya ya seperti ketika berbicara kerugian negara atau kerugian perekonomian negara, itu berangkat dari asumsi, menurut saya, dugaan saya, negara adalah pemilik sumber daya alam ini, sehingga kalau dia rusak, maka negara jadi rugi atau perekonomian. Padahal kalau standpoint saya, negara itu wali, dia wali, sehingga kalau dia rusak, negara punya kewajiban untuk memulihkan. Uangnya dari siapa? Ya dari orang yang merusak. Lewat cara apa? Makanya di banyak negara caranya bukan lewat cara pidana atau bahkan tipikor, lewat cara perdata, bahkan administrasi. Ya sudah, orang yang menyuruh kan itu niatnya adalah mengembalikan apa yang rusak, dikembalikan. Kalau tidak bisa dikembalikan di situ, di tempat lain, namanya replacement. Nah, ada kemudian tadi hitung-hitungannya berdasarkan apa? Berdasarkan nanti apa yang akan dilakukan oleh negara ketika untuk memulihkan ini. Muncullah rencana pemulihan. Sekarang saya tanya, ada tidak rencana pemulihan itu di dalam kasus-kasus tipikor? Saya sih gak yakin. Orang di perdata aja tidak ada. Jadi selama ini tidak ada itu rencana pemulihan lingkungan. Tidak ada. Itu kan yang kemudian kita di Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan nih untuk yang gugatan ya. Kalau pemerintah mau menggugat, meminta uang ganti rugi untuk
pemulihan lingkungan, dia harus buat rencana pemulihan. Akhirnya harus dibuat seperti itu di Perma 1 2023. Jadi saya ngelihat di kasus korupsi yang menimbulkan kerugian kerusakan lingkungan tadi itu ya, sepertinya penegakan hukum ini cuma ingin minta pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan pidananya. Lalu katakanlah denda atau uang pengganti, tapi kita tidak melihat ada upaya setelah proses pengadilan itu atau bagian dari pengadilan itu untuk menghukum pelaku, mengembalikan keadaan gitu ya. Kalau tadi dibilang uangnya ternyata tapi buat saya juga kan memang ada keterbatasannya, bukan tipikor. Tipikor kan misalkan ada tadi ya dari suap menyuap misalkan ya, keluar izin terus kemudian taruhlah suapnya 1 miliar misalkan suap menyuap, tapi kemudian dari situ lingkungan rusak sampai 78 triliun misalkan itu kan saya nggak tahu apakah tipikor memang apakah uang pidana tambahan di tipikor menjangkau itu, saya rasa tidak. Nah akhirnya begini, kalau tadi kan saya pertanyaannya, kalau misalkan memang tidak berdasarkan rencana pemulihan, lalu berdasarkan apa cara ngitungnya? Kan selalu diklaim berdasarkan permen. Nah saya cek Prof, saya cek coba lihat di dakwaan, di putusan akhir dari 2 putusan ya, Nur Alam yang KPK dan Surya Darmadi. Saya cek tuh, Surya Darmadi tidak kelihatan. Saya juga menyayangkan kenapa di dakwaan tidak ada detail cara menghitungnya seperti apa sehingga sampai kerugian perekonomian negara karena lingkungan, kerusakan lingkungan itu 76 triliun. Meskipun ditolak ya oleh pengadilan ujungnya. Dan yang Nur Alam ada detail, kerugiannya itu 2 triliun. Ditolak juga oleh pengadilan, tapi dari situ kita tahu. Dari mana angka-angka ini? Angka-angka ini saya cek di permennya, betul memang ada. Tapi adanya di bab 4 di permen itu. Bab 4 adalah contoh soal. Contoh kasus maksudnya. Contoh soal. Contoh hitung-hitungan. Oh, contoh soal. Persis seperti itu. Semacam simulasi kasus. Jadi tidak faktual. Dan di dalam dakwaan, di dalam putusan Nur Alam itu saksinya juga penghitungnya bilang bahwa ya saya hanya mengubah apa yang di dalam permen disesuaikan dengan luasan lahan yang tadi misalkan kalau di permen luasan lahannya hanya contohnya itu hanya 100 hektar, ini di sini diklaimnya 200 hektar, ya udah dikalikan jadi lahannya dikalikan 200 hektar. Nah itu menurut saya nggak seperti itu dong cara menghitung. Kalau seperti itu maka yang menghitung siapapun bisa jadinya, bukan nggak perlu ahli kalau kayak seperti itu. Udah ada contoh soalnya kok. Misalkan begini, ini saya izin lah. Iya silakan. Saya izin di hafal juga saya. Ada beberapa item, mulai dari itemnya lah. Itemnya ini untuk kerugian ekologis. Kerugian ekologis itu yang pertama dia diperlukan biaya menghidupkan fungsi tata air 40.500.000 per hektar. Per hektar. Dikalikan 100 tahun. Nah dari mana 40.500.000? Contoh soal. Dari contoh. Atau 100 tahunnya dari mana? Contoh soal juga. Oke. Nah terus kemudian ada biaya parameter lain. Biaya pengaturan air. Kenapa harus pakai biaya pengaturan air? Terus lain, biaya pengendalian erosi limpasan, biaya pembentukan tanah, biaya ulang unsur hara, biaya fungsi pengurai limbah, biaya kehilangan biodiversity, sumber daya genetik, pelepasan karbon. Lepaskan karbon unik. Jadi itu dari mana item-item ini? Semuanya ada di contoh soal. Terus kemudian dari mana angkanya? Misalkan tadi ya, per hektarnya 40.500.000 atau untuk pelepasan karbon 32.310.000. Dari mana angka itu? Contoh soal. Jadi belum ada formula dan belum ada pedomannya. Ada formulanya di dalam contoh, tapi formulanya juga di contoh soal. Yang belum tentu nyambung dengan kejadian konkret ya. Kan gini, pelepasan karbon. Tentunya yang dimaksud adalah gas rumah kaca ya, CO2 dari tambang ini. Kalau misalkan, karena di kasus kebakaran hutan, hitungannya bukan per hektar dong, tapi berapa betul-betul dihitung berapa jumlah karbon CO2 yang terlepas. Ya kan, yang memang terlepas dari kasus kebakaran ini dihitung, oh ini sekian ton CO2 ekivalen gitu ya. Tapi kalau di sini enggak per hektar loh, memangnya tanah yang misalkan terjadinya korupsi tambang ini kan untuk tambang, terjadinya di Sulawesi ini sama dengan kalau misalkan sekarang di mana di Sumatera, emangnya sama jumlah hektarnya kandungan dia bisa melepaskan kan beda. Dan ini 32.300.000 ini apa gitu? Dari mana gitu dia ngitungnya? Tadi ya itu dia hanya ada dalam
contoh soal. Iya, iya. Untungnya ini tolak ini oleh Tapi ini hakim. Prof. Andri, oke, hakim menolak ya, tapi nggak dari sampai ke situ. dari pihak kuasa hukum terdakwa itu dibantah nggak ya hitung-hitungan Saya tadi? nggak tahu yang ini ya, kurang Oke, membahas. oke. Tapi kalau dari yang kasus yang di Surya Darmadi, karena dia tidak sedetil itu, Iya, iya. tidak ada tuh perdebatan itu. Cuma kan jadi pertanyaan, kok terdakwanya tidak diberikan informasi mengenai bagaimana cara menghitung ini. Iya, Setidaknya iya, yang ada di dakwaan tuh tidak ada kalau di Surya Darmadi. Nah, tapi buat saya kan tadi ya contoh 100 tahun. 100 tahun itu mungkin kalau ekonom akan ketawa-tawa karena itu kan mengindikasikan 100 tahun nilai sekarang, Iya, 1 iya. juta sekarang sama Serupa, dengan 100 sama. tahun, sejuta 100 tahun yang akan datang. Nggak ada fluktuasi, Tidak ya. ada apa kita sebut discounting. Harus ada discount rate. Iya. Berapa discount rate-nya ya terserah. Tetapi nggak boleh plek-plek sama Iya, iya. dong gitu loh. Iya. Jadi apa ya, kalau saya nangkep, nanti silakan Mas Ganjar menanggapi ya. Kalau saya nangkep ya, kekeliruannya adalah pertama soal pakai hitung-hitungan yang diambil hanya dari contoh, kemudian coba untuk dikaitkan dengan situasi real ya. Padahal nggak tahu apakah dihitung betul atau tidak ya. Yang kedua adalah kalaupun itu nantinya dikasih ya oleh pengadilan, oke lah ada pembayaran pengganti. Apakah itu dipakai untuk tadi ya memperbaiki lingkungan dan sebagainya, itu ya mungkin? Iya, jadi karena dan di kasus perdata ada kan. Di kasus perdata itu itu tidak digunakan untuk lingkungan. Oke. Ya udah masuk PNBP selesai. Nah, sampai kemudian ada upaya-upaya dari teman-teman LSM untuk beberapa kasus nih dilakukan pemulihan. Dipaksa untuk melakukan pemulihan, didorong, akhirnya adalah tuh di beberapa kasus, misalkan Kalista Alam, terus ada lagi 2 atau 3. Tapi kan tidak semua, padahal yang menang itu ada 2 atau 3 perusahaan lagi yang menang. Ya sudah, itu tidak ada pemulihan. Kalau perspektif tipikornya gimana, Mas Ganjar? Saya gini, jadi ingat lagi pertanyaan Mbak Lina tadi ya. Aturan dibikin, tujuan tidak tercapai. Pertama gini, waktu aturan dibikin saja, tujuan pengaturannya sudah jelas, gitu ya. Tapi di kasus pasal 2, pasal 3 dengan kerusakan lingkungan ini, saya khawatir pasal 2, pasal 3 ini digunakan untuk tujuan yang melampaui tujuan pengaturannya ya, karena masuknya kerusakan lingkungan di situ. Kenapa saya bilang melampaui? Karena begini, pertama, kalau kita mau bicara kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara, itu di rumusan pasal 2 dan pasal 3 itu ada yang menarik sebetulnya. Ya. Rumusan aslinya kan bilang yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Iya, iya. Kenapa bukan yang dapat menimbulkan atau yang dapat mengakibatkan? Iya, Dia langsung yang dapat merugikan keuangan negara atau kerugian perekonomian negara. Ya. Jadi dari situ saja kita sudah bisa lihat, nanti kita boleh cek naskah akademik dan risalah lahirnya itu ya, bahwa memang mau membatasi, ya, bukan diperluas. Satu. Kedua, kalau memang kita mau bicara kerugian keuangan negara, perekonomian negara, kita harus pastikan dulu, ya, kalau kita bicara akibat ya, akibat atau menimbulkan dengan menggunakan ajaran kausalitas, apa betul kerusakan lingkungan yang sebesar ini akibat perbuatan si terdakwa, misalnya, gitu ya. Jangan-jangan ada faktor lain. Kalau ada faktor lain, jangan-jangan ada faktor yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum, lalu pertanggungjawaban hukumnya ditimpakan semua ke terdakwa. Itu menjadi tidak adil juga. Nah, di sisi lain kan ujung-ujungnya kita lihat begini. Di state kerugian perekonomian negara berupa kerusakan lingkungan yang sedemikian besar, ujung-ujungnya ya, ini secara pasti saya yakin tidak mungkin terdakwa ini nanti bisa dihukum sebesar kerusakan yang jumlahnya dahsyat itu tadi ya. Katakanlah misalnya sekarang kasus timah 300 triliun ya. Karena itu bentuknya kerusakan lingkungan. Sementara di undang-undang korupsi dia cuma penjara, denda, uang pengganti dan teman uang pengganti itu seberapa banyak? Sebanyak yang dia terima. Apakah kerusakan ini adalah besaran yang dia terima? Kan tidak, gitu ya. Jadi saya udah pikir-pikir dari awal, ini pengembalian nanti berupa uang pengganti sampai 20 triliun aja udah bagus nih, dari 300 triliun yang di state. Nah, maka pertanyaan gini,
buat apa kerusakan lingkungan di Sama bawah-bawah? sama gitu kan, pertanyaan di saya juga bawah-bawah. gitu. Meski Percuma. nilainya besar, Iya. Iya, iya. padahal sudah tahu ujungnya tidak mungkin Iya, uang percuma. penggantinya sampai sebesar itu, kan gitu. Iya, Di sisi lain, kita akan lihat nanti di dakwaan, di tuntutan, bahkan sampai di putusan hakim. Kita lihat perbuatan-perbuatan terdakwa mana saja yang diinventarisasi lalu dibuktikan, Iya, iya. yang katanya menimbulkan kerugian perekonomian negara. Ya. Nah, kalau perbuatan itu semua sudah disebut dan dituntut sebagai konstruksi perbuatan korupsi, pasal 2 maupun pasal 3, lalu ujungnya pemidanaannya tidak mampu mengembalikan kerusakan yang sedemikian besar, negara kehilangan kesempatan untuk menuntut perdata, gugat perdata, Iya. lingkungan, Lingkungan. dan lain-lain. Gitu kan? Oke. Jadi kan Iya, harusnya iya. gini, yang mau kita hitung korupsinya yang mana, perbuatan mana, korupsinya berapa. Iya. Kerusakan lingkungannya kita serahkan nanti delik lingkungan, kalau memang mau pakai delik lingkungan atau perdata. Mungkin dia nggak bayar pajaknya, serahin ke pajaknya. Mungkin royaltinya dia nggak bayar, serahin royaltinya. Jadi bisa lebih besar ketimbang pakai paket kejahatan korupsi Oke. yang cuma penjara, denda, uang pengganti. Iya, 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 Gitu. iya. Nah, di sisi lain kan gini, saya nggak mau bilang jurisprudensi, tapi presiden di luar negeri ya kita tahu tuh ada sistem DPA, ya kan? VW akibat manipulasi uji emisi, ya kan? Pakai DPA, Iya. ganti dia. Ya. British Petroleum gara-gara tumpah minyak di Teluk Meksiko. Dan itu seperti Prof. Adi bilang, didesain dulu, ya rencana pemulihannya. ya, oke. Ternyata kerugiannya sekian, desainnya begini ini, begitu pakai DPA, yuk kembalikan sekian, gitu kan? Bayar tuh 50 triliun, British Iya, iya. Petroleum, Iya. ya kan? Dan VW dan macam-macam lagi. Iya. Gitu. Rolls Royce ya Iya, untuk Rolls kasus. Royce. Jadi lebih besar hanya dengan cara apa? Kalau memang tujuannya ingin mengembalikan kerugian yang sebegitu besar, tidak mungkin lewat satu tindakan hukum, Mekanisme. lewat tuntutan pidana meskipun korupsi. Iya, iya. Gitu. Iya. Prof, saya mungkin nanti ke Prof Andri juga ya, nyambung dari yang disampaikan oleh Mas Ganjar tadi ya. Kalau saya tangkap, pertama tidak tepat penggunaan kerangka hukumnya. Iya. Kedua, menggunakan Undang-Undang Tipikor untuk kerusakan lingkungan yang tadi sudah dibahas oleh Prof Andri itu tidak tepat ya, sebab tujuannya juga tidak tercapai. Untuk melindungi lingkungan juga tidak tujuan pengaturan bukan untuk itu, tujuannya nggak sampai melindungi lingkungan juga tidak bisa mengembalikan kerugian keuangan negara karena itu, atau perekonomian negara karena hitung-hitungan juga tidak benar gitu ya. Jadi yang terakhir kalau menurut saya adalah saya sepakat tadi dengan Mas Ganjar bahwa Undang-Undang Tipikor kok mau dipakai untuk berbagai hal, Undang-Undang sektoral, lingkungan dan pertambangan dan sebagainya. Gitu, kurang lebih gitu ya. Iya. Prof Kekhawatirannya Andri. jadi gini kan, kalau seperti itu ngapain juga kita punya pasal-pasal pidana di dalam undang-undang pertambangan, Ya, undang-undang ya. lingkungan, Lingkungan undang-undang hidup. hutan, ya semua jadi Kalau mau tipikor, dituntut sebagai Iya. korupsi. Iya. Iya. gitu kan? Satu lagi Dan gini, itu berbahaya, Iya. buat Dan saya sih menambahkan berbahaya. satu lagi, ya, mungkin menanggapi yang Prof Andi bilang tadi ya. Kalau saya pribadi ya, saya gini, saya ini orang hukum, gitu ya. Saya nggak mau ngitung dan nggak mau tahu gimana cara ngitungnya. Gitu. Katakan gini, udah saya percayain aja deh. Mungkin ada ahli lingkungan, ada ahli ekonomi yang bisa ngitung, ya. Cuma pertanyaannya gini, bagaimana memastikan kerusakan itu, berapapun nilainya hasil hitungnya dengan rumus apapun, bagaimana memastikan bahwa itu adalah akibat perbuatan si pelaku? Kausalitas ya. Gitu, kausalitasnya, Iya, iya. gitu kan. Nah, sementara kita lihat ya apa ya, kalau kita coba masuk sedikit ke model perhitungannya, oh ternyata kan ada hal-hal yang dipertanyakan gitu. Tapi saya mencoba positive thinking aja, udah ahlinya mungkin memang mampu menghitung itu, gitu ya. Iya. Nah, muncul masalah ketika misalnya nih ya, yang saya ingat di kasus Duta Palma ya. Saya ingat betul kalau tidak salah Pak Jaksa Agung mengumumkan, Pak Jaksa Agung yang mengumumkan naik penyidikan, menetapkan tersangka, dan sudah ada perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli. Kan saya terkejut gitu ya, naik penyidikan, baru diumumkan, lalu menetapkan tersangka, lalu sudah ada perhitungan kerugian keuangan negara, perekonomian negara dihitung oleh ahli. Ini ahlinya turunnya kapan? Penyidikannya baru, kok sudah ada ahli? Apakah ahli turun di penyelidikan? Nggak boleh. Iya. Kan gitu. Ahli ini kan di penyidikan Penyidikan. bekerjanya. Iya, iya. Gitu kan. Itu sebabnya saya pribadi sebetulnya gini. Kalau penyidik mau punya kemampuan menghitung sendiri, silahkan saja untuk sekedar memenuhi unsur di
penyelidikan atau penyidikan, Iya, kan gitu ya. iya. Tapi kalau nanti mau ke pengadilan, kan harus dihitung oleh yang kompeten gitu Iya, kan, oleh yang iya. berwenang gitu. Karena di sisi lain gini, kalau dari awal aja sudah harus pakai ahli dan lain-lain, proses penegakan hukum jangan-jangan malah terhambat. Kalau saya malah jadi gini, kalau cara ngitungnya tadi seperti Nur Alam, dia kalau hitung-hitungannya semuanya sudah ada angka jadi permen, yang diperlukan cuma tinggal dikalikan dengan Iya, dimasuk-masukin. luasan lahan, Iya. ya ahli jadi gak penting Iya, sebenarnya. nggak Serem susah, banget. nggak susah, rumusnya sudah ada. Iya. Sudah ada, serem banget itu. Iya. Jadi ya buat saya sih gini ya, contoh dulu di Exxon Valdez, kerusakan Exxon Valdez di Alaska itu. Iya, iya. Itu timnya, tim untuk menghitung kerugian lingkungan itu panel, jadi bukan 1-2 orang, banyak. Bukan satu ahli ya, Bukan tapi satu ahli, panel banyak ahli panel ya. ahli. Tapi kan katanya 8, di kasus ini 8 ahlinya gitu. Oh, Nggak tahu saya, tapi Lumayan ada juga ahli, banyak, ahli ya. teknis iya, iya. yang menghitung. Ya ini hanya untuk menghitung, Bang, hanya untuk menghitung kerugian. Jadi ahli teknis, ekonom, dipimpin oleh ekonom. Ekonomnya Kenneth Arrow. Kenneth Arrow tuh pernah hadiah Nobel. Iya. Seserius Peraih Iya. Nobel, Nobel Ekonomi. menghitung itu Iya. ya. Seserius itu mereka menghitung. Hmm. Jadi saya kalau kayak gini cuma dikalikan dengan angka yang sudah ada di contoh soal Iya, iya. dan tinggal dirubah saja luasannya. Itu mahasiswa S1 bisa ngitung ya, nggak usah mahasiswa mungkin ya. Iya, iya, iya. Serem sih kalau kayak gitu. Jadi saya, kacamata saya akhirnya begini ya, saya bukan curiga ya, saya bertanya-tanya gitu, apa sih isu utama memasukkan kerusakan lingkungan sebagai kerugian pada perekonomian negara, padahal tahu undang-undang dibuat, Tipikalnya tujuannya nggak- nggak sampai ke Iya, situ, iya. ya. Dijalankan sampai situ pun tujuannya tidak tercapai, Nggak akan gitu tercapai. ya. Selain sekedar mau mengesankan sedang nanganin kasus yang nilainya puluhan atau ratusan triliun, Iya, iya, gitu iya, kan. iya. Lalu ujung-ujungnya supaya tampak heroik. Di dua Gitu ya, itu ya, prioritas di gitu dua misalnya. kasus itu kan ditolak gitu. Di Nur Alam ditolak, di Surya Darmadi ditolak juga. Buat saya posisi hakim ya alhamdulillah hakim nolak gitu ya, dengan cara melihat logika yang tadi, karena tidak ada, buat saya sih negara rugi apa kalau ada pencemaran lingkungan, kecuali dia memang mau melakukan pemulihan. Nah ini ada yang unik, ini saya ingin nanya justru nih, maaf di Bu Natalina, Pak Topo, Pak Ganjar, ke orang pidana. Dalam salah satu dakwaan ada dia omongin kerusakan lingkungan ini negara nanti tapi Nanti. pada saatnya nanti negara yang akan ganti. Nah itulah kerugian kerugian negaranya. Iya. Jadi udah Boleh dihitung tidak dari awal orang gitu ya. untuk sesuatu yang belum terjadi. Iya. Bahkan belum tentu, karena kalau terjadi itu dia harus pakai rencana pemulihan tadi kan. Ini artinya tanpa rencana pemulihan berarti belum tentu terjadi pemulihan itu. Boleh tidak orang dipidana untuk sesuatu yang belum. Apalagi faktanya negara nggak pernah memulihkan. Iya, boleh tidak tuh. Ya, itu seperti Kalau hayalan pidana gitu ya. Gimana Mbak Natalina? Kalau saya melihatnya sebagai kekhawatiran masa kini. Kalau dulu Prof. Mokhtar punya buku Kekhawatiran Masa Kini, ketika kita memprediksi sesuatu yang kita nggak punya alat untuk menghitung, memprediksinya, dan mungkin nggak akan terjadi, belum terjadi. Tapi boleh tidak dipidana tuh kayak akan gitu. sangat jahatnya kalau Iya, kita iya, iya. menghukum orang yang sifat ketercelaannya dan juga bahaya atau harmnya belum Ini kalau saya bisa gini, terlihat. kalau boleh tidak dipidana, bisa jadi boleh, bisa jadi, ya. Tapi kan gini, kalau pun bisa dipidana, kayaknya bukan tindak pidana korupsi ya, gitu ya. Karena undang-undang lain. kalau di perdata, setahu saya orang minta ganti rugi atas risiko, ganti rugi ya, minta uang ya, atas risiko yang belum terjadi, itu tidak bisa. Tidak. Itu aja perdata ya, apalagi pidana ya. Kalau kecuali kalau mintanya ya dihentikan, minta injunction ya, minta tindakan, bukan minta uang. Tapi minta uang untuk sesuatu yang belum terjadi itu mirip dengan pure economic losses yang kalau di perdata menurut saya sih biasanya hakim nolak itu. Yang Prof. Andi pertanyakan tadi juga jadi gini, kalau kita kaitkan dengan putusan MK ya, yang mengubah jadi delik material harus sudah terjadi ya, factual loss, kan jadi kontradiktif. Itu kan belum terjadi. Padahal MK bilang untuk menerapkan pasal 2 pasal 3 kerugiannya harus sudah terjadi. Ini kan kerugian yang apa istilahnya? Prediksi ya. Iya, prediksi. Gitu. Nggak, negara dianggap akan memulihkan, Iya. wajib memulihkan. Iya. Ini nanti Seolah-olah negara akan memulihkan, negara gitu. nanti Nggak akan juga kok. mengeluarkan biaya sekian gitu kan Iya. untuk memulihkan gitu kan.
Nah itu kan belum terjadi. Kalaupun ada kan nilai kerusakannya ya, nilai kerusakannya yang sudah ada itu yang kemudian dinilai yang saya bilang tadi, udah saya percayakanlah sama ahli lingkungan atau ahli ekonomi mungkin ya. Cuma tadi itu jadi kontradiktif karena ini harus sudah terjadi gitu ya, kerugiannya jelas sudah terdampak gitu ya ke negara. Terkait dengan yang tadi saya katakan kekhawatiran masa kini, yang kita punya adalah permen, yang kita punya adalah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita masih punya harapan nggak ya bapak-bapak bahwa akan ada jaminan perlindungan terhadap sustainability, keberlanjutan dari lingkungan-lingkungan yang rusak ini untuk diperbaiki, dipulihkan. Apakah kita kan nggak bisa hanya pesimis saja, tetapi kerusakan lingkungan terus terjadi setiap tahun makin buruk ya. Mungkin itu meresahkan buat Prof. Andri gitu ya. Nah, kita dengan apa yang kita punya saat ini, kira-kira penegakan hukum lingkungan khususnya yang bersinggungan dengan hukum pidana itu ada masa depannya nggak? Kalau lihat Perma 1 2023 sebenarnya ada harapan untuk pemulihan ini. Karena tadi untuk gugatan pemerintah yang mengklaim ganti rugi lingkungan, dia harus didasari pada rencana pemulihan. Demikian juga untuk pidana tambahan untuk pemulihan. Jadi rencana pemulihan itu jadi kunci. Benar, Prof. Pidana tambahan di dalam Undang-Undang Lingkungan. Undang-Undang Lingkungan. Oke, Undang-Undang Lingkungan ya. Karena Perma 1 2023 tentang terkait dengan penanganan kasus lingkungan. Jadi bukan di Undang-Undang Tipikor ya. Bisa jadi solusi Nah, ya. justru ketika ini tiba-tiba jadi korupsi, buat saya itu berjalan ke arah yang berbeda dengan apa yang ada di Perma 1 2023 itu. Karena nggak ada cerita tuh pemulihan segala macam. Kalau misalkan betul memang pemulihan diungkap berkali-kali, tapi buktinya apa? Karena bukti pemulihan itu adalah rencana pemulihan untuk pemulihan yang belum dilakukan kan. Kan saya nggak, misalkan Bang Ganjar, saya mau penelitian perlu uang 100 juta. Kan harus digajuin proposal kan gitu kan. Gini loh Budgetnya penelitian, berapa? kan pemulihan juga seperti itu dong. Bisa nggak itu disimpulkan begini? Penggunaan Undang-Undang Tipikor, ya misalnya pasal 2, pasal 3 berikut sanksinya, itu kontraproduktif sebetulnya dengan pemulihan lingkungan yang rusak gitu. Jadi berbeda gitu. Karena paradigmanya berbeda, terus kemudian dan memang pertama ya tadi tidak pernah dikabulkan. Jadi kalaupun bahkan ada putusan terakhir itu orangnya dibebaskan dari Tipikor dan hakimnya bilang ini sebenarnya ada pencemaran lingkungan. Sayang si jaksanya tidak menggunakan undang-undang lingkungan dalam kasus ini. Itu kan clear sebenarnya posisi beberapa hakim ya bahwa kenapa nggak pakai undang-undang lingkungan aja untuk kayak gini gitu. Dan akan kasus itu kemudian tidak dipelajari lalu menjadi strategi baru di dalam penegakan hukum lingkungan. Jadi ada solusi-solusi yang baik sebenarnya dari putusan-putusan pengadilan sebenarnya. Putusan-putusan pengadilan sebenarnya sudah ini ya, hakimnya sudah paham. Sudah ada beberapa perubahan lah ya. Nah, Mas Ganjar sebagai ahli Tipikor nih, gimana itu ya jaksa dan KPK juga ya dalam kasus ini? Yang dulu yang Nur Alam KPK. Ya, menggunakan instrumen atau ketentuan dalam Tipikor yang tadi saya bilang kontraproduktif sebetulnya dengan perlindungan lingkungan itu gimana menurut Mas Ganjar? Ya, jadi gini, kalau tadi Prof. Toko bilang ya kontraproduktif dengan kerusakan lingkungan. Bahkan menurut saya kontraproduktif juga dengan pemberantasan korupsi. Justru dengan pemberantasan Tipikor juga kontraproduktif gitu ya, karena tidak didesain untuk itu. Jadi kalau kita mikir perbuatan korupsi itu apa sih? Korupsi itu apa sih? Gitu ya. Rusak lingkungan. Kok kerusakan lingkungan? Ada lingkungan yang rusak kan ujungnya begitu. Iya. Nah, sementara jadi kan gini, sebetulnya perbuatan apa yang mau dilarang oleh pasal 2, pasal 3? Ya. Pasal 2 itu kan perbuatannya luas ya, perbuatan non hukum. Apapun bentuknya. Tapi kan juga tidak boleh membabi buta. Kenapa? Karena dibatasi oleh berbagai teori dan doktrin mengenai mens rea, gitu kan, etikat jahat dan lain-lain itu ya, termasuk telek tadi itu. Ya, sementara pasal 3 adalah apa? Penyalahgunaan kewenangan, punya kewenangan tapi disalahgunakan. Bukan tanpa kewenangan lah, kalau tanpa kewenangan berarti kan non hukum pasal 2 kan, gitu. Ini menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana gitu. Dan itu juga harus ditunjukkan itikat jahatnya. Saya khawatir selama ini banyak sekali, terutama penggunaan pasal 2, pasal 3 itu sekedar memenuhi unsur. Sekedar memenuhi unsur. Kalau unsur mungkin terpenuhi gitu ya, tapi tidak dimaksudkan untuk itu gitu ya undang-undang tadi. Itu sebabnya gini ya, di banyak kesempatan ya, saya mencoba menggugah gitu ya, supaya orang membaca riwayat. Salah ya memori fantuliting undang-undang, biar tahu
ini didesain untuk apa sih, gitu ya? Misalnya gini, TPPU, di kita mau pakai senjata pemusnah kejahatan besar. Tapi begitu setiap hasil kejahatan mengalir dianggap TPPU, bisa buat nembak semut dong. Bisa, tapi apa itu tujuannya kan gitu kan? Bunuh semut doang, yang rusak satu rumah, kan gitu. Nah jadi melihat praktek yang terjadi selama ini, banyak sekali memang yang kita mau berantas korupsi, ya pelaku kejahatan harus diminta pertanggungjawaban, tapi mereka berhak atas fair trial, kan gitu. Jangan sampai atas nama seragam, kewenangan atau mungkin tongkat komando berlaku seenaknya ke pelaku kejahatan. Dan itu kan abuse yang lebih berbahaya. Ya itu tadi, misalkan cara ngitung pun tidak diungkapkan di dalam dakwaan. Gimana mau orang mau memberikan pembelaan dengan baik gitu, kalau itu apa tidak dievaluasi oleh pihak entah Kejaksaan Agung atau untuk KPK tentang penggunaan tadi itu permen dalam cara menghitung dan sebagainya, apa tidak ada evaluasinya ya? Termasuk mungkin ada komentar dari KHK mungkin ya. Betul ya, setelah kasus itu ditolak lah oleh hakim misalnya. Belajar dari kasus-kasus yang ada. Saya khawatir, kita nggak tahu, saya nggak tahu apakah ada evaluasi atau tidak, gitu ya. Cuma saya khawatir begini, begitu KPK sukses menjerat Nur Alam, gitu ya, kerugiannya besar, masuk penjara lu, gitu kan. Ujung-ujungnya uang pengganti juga seberapa, gitu ya. Terus Duta Palma, siapa tuh orangnya namanya? Surya Darmadi. Ya. Besar, masuk penjara. Jangan-jangan emang ini tingkat kepuasannya cuma mau menjarain orang aja ini. Gitu. Karena ya tadi lingkungan kerugian perekonomian negara dalam dua kasus itu, yang kasus lingkungannya ya, yang itu ditolak kok. Menarik sekali diskusi hari ini karena dari perspektif Pak Ganjar sebagai pembelajar anti korupsi, khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan teman-temannya, dan juga dari Prof. Andri yang fokus kepada penegakan hukum lingkungan, sehingga dapat kita lihat bahwa beberapa kasus itu mengecewakan ya tampaknya. Karena tujuan dari upaya penegakan hukumnya kurang tercapai. Tapi tadi kabar baiknya adalah bahwa Prof. Andi memberikan sebuah strategi baru dengan pidana tambahan dan seterusnya, dan menanti-nantikan adanya formula untuk menghitung yang bukan berasal dari simulasi kasus atau contoh kasus. Mungkin Prof. Andri mau membuatnya atau tim riset lain. Dengan demikian juga kita akhirnya mengetahui dari Pak Ganjar bahwa penerapan yang begitu bersemangatnya, boleh saya bicarakan sebagai euforia anti korupsi, akhirnya akan menimbulkan kerugian yang lain. Bahkan mungkin ada orang yang cukup dipidana dengan sanksi administratif, dengan mungkin sifat punitif yang sama, mungkin dengan hukum pidana, sanksi administrasi udah cukup, jadinya cukup, sehingga tidak perlu harus jauh-jauh, sehingga tujuannya dapat tercapai. Demikian, Prof. Topo. Ya, mungkin ada yang disampaikan terakhir dari saya yang bolak-balik saya ingatkan di berbagai kesempatan ya. Pemberantasan korupsi ini harus taat asas. Ya. Satu, yang betul-betul korupsi itu yang mana, gitu ya. Kedua, saya ingin mengingatkan bahwa pasal 14 Undang-Undang 3199 ya. Tindak pidana lain yang oleh undang-undang pelanggarannya dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan undang-undang ini. Faktanya tidak ada undang-undang yang lahir setelah 3199 menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi. Jadi pasal 14 itu dari awal sudah tahu tidak akan ada manfaatnya, gitu ya, karena mana ada bikin undang-undang baru terus pelanggarannya dianggap korupsi. Tapi kan jadi tampaknya tindak pidana yang sudah diatur sektoral ini mau ditarik-tarik, gitu kan. Nah ini kan yang saya bilang tadi tidak taat asas ya. Jadi jangan jadikan pasal 2, pasal 3 itu sebagai keranjang belanja atau keranjang sampah yang semua perbuatan bisa masuk, gitu ya. Karena kita tetap harus melihat perbuatan materialnya apa sebetulnya, apakah itu menjadi wujud perbuatan korupsi atau bukan, gitu. Ya, saya kira itu sangat penting ya untuk penegak hukum ke depannya ya. Dari Prof. Andri mungkin? Ya, saya ingin meletakkan penegakan hukum lingkungan lah ya, kembali ke situ, gitu ya, dalam konteks fungsi negara sebagai wali publik, jadi bukan sebagai pemilik sumber daya alam, tapi sebagai wali rujukannya pasal 333 dan pasal 2, pasal hak atas lingkungan. Karena itu yang muncul adalah tanggung jawab negara.
Negara bertanggung jawab untuk memastikan salah satunya ya mencegah terjadinya pencemaran kerusakan, dan kalau itu sudah terjadi pencemaran kerusakannya justru terjadi, negara punya tanggung jawab untuk untuk memastikan bahwa pemulihannya terjadi. Karena itulah lewat gugatan, lewat pidana segala macam ini tujuannya pemulihan yang rusak itu, gitu ya. Dan karena itu bukan dalam, sehingga kalau lari dari situ konteksnya masuk ke apa tadi, masuk ke PNBP kalau di perdatanya, terus kalau di ini malah jadi korupsi gitu ya, itu malah tidak ada, buat saya tidak melihat manfaatnya bahkan bagi perlindungan lingkungannya yang ya ini supaya heboh aja jadinya gitu. Dan itu tidak ada, ini lebih ke politik ketimbang hukum jadinya. Jadi buat saya kita kembalilah ke fungsi tadi, asasnya masing-masing gitu ya, dan tujuan dari penegakan hukum lingkungan ya tujuan prinsip yang paling penting adalah pemulihan bagi yang bagi lingkungan yang rusak gitu. Dan ini juga saya tambahkan sedikit Prof. Malina ya. Ini akibat kesalahan kerangka berpikir penegak hukum dan juga masyarakat ya. Seakan-akan yang jadi prioritas itu kasus yang besar. Kasus besar itu tolak ukurnya kemudian yang kerugiannya besar. Padahal terutama di kejahatan korupsi, besar kecilnya kerugian, besar kecilnya korupsi itu semata-mata karena kesempatan. Jadi bukan karena besarnya terus jadi prioritas, gitu kan? Prioritasnya yang mudah pembuktiannya. Syukur-syukur kerugiannya besar, pelakunya orang gede, kan gitu. Karena kalau yang besar, udah kita tahu dalam kejahatan korupsi, tipologi kejahatan korupsi makin besar kerugian, makin lama mengungkapnya, itu apalagi menuntaskannya. Saya kira luar biasa ya Mbak Natalina ya, diskusi dengan para pakar ini, Prof. Andri Dan ada solusinya. Ada solusinya, ya. Jadi bukan hanya mengkritisi ya, tapi juga ada solusinya. Ya, sahabat semua, kita sepakat ya, korupsi harus diberantas. Kita juga sepakat lingkungan harus dilindungi, tapi ya harus taat asas undang-undang pidana yang ada di ketentuan pidana dalam undang-undang tipikor, ya gunakan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Sebaliknya, undang-undang lingkungan hidup juga ada tujuannya untuk melindungi lingkungan, pemulihan lingkungan dan sebagainya. Jadi jangan karena primadonanya undang-undang tipikor lalu semua ditipikorkan. Saya kira itu mengakhiri diskusi kita. Terima kasih Prof. Andri, Mas Ganjar, Mbak Natalina. Kita jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.